Akhirnya Rasulullah mendatangi perkampungan Yahudi. Ya ma'syaral yahud, aslimu qabla an tusibakum mithla ma asaba Quraisyan fi Badrin. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum datang kepada kalian seperti apa yang mendatangi orang Quraisy pada peristiwa Badr. Paham maksudnya ya? Suruh masuk Islam. Maka Bani Qainuqa mengatakan, ya Muhammad la taghtar, jangan tertipu dengan kekuatanmu yang mengalahkan Quraisy. Sungguhnya Quraisy tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Kami pemilik senjata, kami adalah orang-orang yang kuat. Jangan kamu sombong dengan mengalahkan Quraisy. Padahal kenyataannya Quraisy sama Yahudi lebih pemberani siapa? Pemberani siapa? Quraisy sama Yahudi? Yahudi itu bukan pemberani, pengecut. Dalam sejarah Islam tidak pernah orang Yahudi itu perang face to face dengan kaum muslimin, tidak pernah. Yang ada itu mereka didatangi, lari ke mana? Ke benteng, terus sembunyi. Ketika sekian hari terus dikepung, akhirnya membawa bendera putih. Enggak tahu dulu ada bendera putih apa enggak, wallahu alam. Maksudnya apa? Menyerah. Tidak pernah. Kecuali beberapa orang marhab, nanti saya ceritakan. Orang Yahudi yang pemberani, tapi itu juga dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Lari. Sampai sekarang orang Yahudi di Palestina mereka pakai senjata lengkap, sepatu lengkap, semuanya senjata lengkap. Tapi yang musuhnya bocah-bocah kecil itu mengecut. Dan sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi pelajaran yang sudah turun-temurun. Dalam perang-perang selalu dikatakan bahwa orang Yahudi pengecut. Sama dengan perang. Akhirnya Rasulullah SAW ya, setelah ditolak nasihatnya oleh orang Bani Qainuqa tadi, ada seorang akhwat muslimah. Karena pada waktu itu Bani Qainuqa itu yang punya pasar. Ini sebenarnya cerita Ali tapi agak melebar, tidak apa-apa kan? Ya. Bani Qainuqa itu punya pasar. Yang punya pasar di Madinah itu pasar Bani Qainuqa, pasarnya Yahudi. Itu menunjukkan Yahudi pada waktu itu menguasai apa? Menguasai ekonomi. Ya, seorang muslimah ya, sahabiat datang ke pasar tersebut beli emas. Kemudian datanglah laki-laki Yahudi yang menggoda wanita muslimah ini. Lepas jilbabmu itu. Disuruh melepas, tapi gak digubris. Ya, dibully lah kalau bahasa sekarang. Buat olok-olokan gitu. Nah, si muslimah ini beli tawar menawar sama pedagang emas. Lengah. Maka tali ujung jilbabnya si wanita muslimah ini diambil sama Yahudi, terus diikat di tiang kalau tidak salah. Lama tawar menawar, akhirnya sudah selesai. Maka otomatis akhwat ini berdiri. Ketika berdiri, karena otomatis kan tertarik itunya, hijabnya, akhirnya terbukalah auratnya. Kemudian wanita ini menjerit. Ya, wanita ini menjerit, kedengaran seorang sahabat muslim. Maka sahabat langsung berangkat menuju gerombolan orang Yahudi ini. Kemudian dia mencabut pedangnya, menghunuskan pedangnya dan membunuh laki-laki yang mengikat jilbabnya akhwat tersebut. Maka laki-laki Yahudi ini dibunuh oleh seorang sahabat yang pemberani. Setelah itu orang Yahudi semuanya kumpul dan membunuh sahabat tadi. Peristiwa ini kedengaran Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyiapkan pasukan, dihabisi mereka, diusir dari kota Madinah. Itu Bani Qainuqa. Sekarang Bani Nadhir. Bani Nadhir ini Bani yang ketua sukunya adalah bapaknya Sofia, istrinya Rasulullah SAW, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah seorang tokohnya Yahudi Bani Nadhir. Pada waktu itu Rasulullah SAW dengan sebagian sahabat, tidak banyak, datang ke Bani Nadhir minta untuk urunan diat. Ada seorang yang terbunuh tidak sengaja berdasarkan perjanjian, maka saling memberi diat begitu. Maka Rasulullah sama Abu Bakar atau Umar datang ke Bani Nadhir untuk mengajak kaum Yahudi untuk kerjasama membayar diat itu. Kata mereka, naf'al ya Abul Qasim. Ya, kami akan lakukan itu wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditinggal sama orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini berkumpul. Ini kesempatan emas untuk membunuh Muhammad. Mumpung Muhammad ada di mana? Di kampung kita. Akhirnya ada yang usul, segera ambil batu gilingan besar, naiklah ke atas rumah dan timpakanlah gilingan ini ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Yahudi mengatakan, stop, jangan dilakukan itu. Demi Allah, kalau kamu lakukan itu, sebelum batu itu turun ke Muhammad, Allah sudah memberikan wahyu kepadanya. Suf, orang Yahudi berarti tahu nggak kalau Rasulullah itu Rasul? Tahu, mau ada ayatnya kok. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, baik Taurat maupun Injil, itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Berarti orang Yahudi ngerti nggak kalau Rasul itu Rasul? Ngerti. Maka fi'lan dilakukan dan batu ini hampir dijatuhkan. Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah menghindar dari tempat itu dan pulang segera. Rasulullah pulang segera menyiapkan pasukan besar, kemudian diberangkatkan menuju Bani Nadir. Bani Nadir diusir dari kota Madinah. Akhirnya pindah kemana? Pindah ke Khaybar yang sekarang kita pelajari. Diusir dari mana? Dari Madinah pindah ke Khaybar. Tinggal siapa? Tinggal satu, Bani Quraidah. Mengkhianat semuanya orang Yahudi. Ya, mengkhianat semuanya. Tidak ada orang Yahudi terus tepat janji, tidak ada. Ya, Yerusalem statusnya masih tidak bisa dijadikan ibu kota Israel. Tapi Israel sudah mengklaim, Yahudi mengklaim, didukung oleh Trump Amerika, bahwa Al-Qudus adalah ibu kotanya apa? Israel. Selalu ingkar janji. Ya, meskipun secara kenyataannya Yerusalem sekarang dikuasai oleh Israel. Yang punya kantor polisi ya Israel, yang punya plat nomor ya Israel. Masjidil Aqsa dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel, bahkan mereka masuk ke Masjidil Aqsa juga. Ya, selalu ingkar janji. Ya. Yang terakhir Bani Quraidah. Tadi Bani Nadir diusir kemana? Diusir ke Khaybar. Setelah diusir ke Khaybar, sakit hati terhadap Muhammad SAW. Dan yang paling sakit hati adalah ketuanya Bani Nadir. Siapa ketuanya Bani Nadir ini? Huyai bin Akhtab, ya, bapak dari Sofia, istrinya Nabi, tapi belum jadi istrinya Nabi. Ya, akhirnya orang-orang Bani Nadir ini mengutus delegasinya datang ke Quraisy, datang ke Ghatafan, datang ke kabilah-kabilah Arab, diprovokasi. Kita harus segera menghabisi Muhammad. Hei Quraisy, kemarin kalian ya celaka di perang Badar, dan Muhammad beserta sahabatnya itu ada di Madinah. Madinah adalah jalur perdagangan kalian, paham maksudnya? Karena orang Makkah kalau mau dagang ke Syam harus melewati apa? Madinah. Kalian harus membereskan Muhammad, dan kami ya orang-orang penduduk Madinah asli, mereka mengatakan seperti itu, akan membantu kalian dari dalam. Terus kabilah-kabilah diprovokasi semuanya. Makanya tidak pernah orang Yahudi itu melawan kaum muslimin langsung pedang dengan pedang, tidak pernah. Mereka selalu di balik layar. Karena orang Yahudi itu bukan orang bodoh. Orang Yahudi itu ngerti bahwa penyembah berhala ini adalah musuhnya Muhammad. Paham? Orang Quraisy penyembah berhala, pada waktu itu orang Ghatafan penyembah berhala. Maka penyembah berhala ini dimanfaatkan oleh Bani Nadir untuk diprovokasi, sehingga kumpullah 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Itu otaknya di mana? Bani Nadir otaknya itu. Tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah ini setia sama Rasulullah. Didatangi sama Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani apa tadi? Nadir, yang diusir di mana? Khaybar, yang nanti akan kita ceritakan. Maka datang ke Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, sudah ingkari saja Muhammad itu, jangan kau tepati, khianati dia. Ini kesempatan terakhir kita orang-orang Yahudi untuk menghabisi Muhammad. Saya pastikan penyembah-penyembah berhala itu besok akan kumpul ke kota Madinah menghabisi Muhammad. Tinggal kau adalah kuncinya. Quraidah itu karena masih tinggal di mana? Qainuqa sudah diusir. Kemudian siapa tadi? Bani Nadir sudah tinggal Quraidah, orang Yahudi yang ada di mana?
Madinah. Lah ini yang diprovokasi sama Bani Nadir, ketuanya tadi siapa? Huyai bin Akhtab, untuk berkhianat kepada Rasulullah. Tak mau dia. Pergi kau wahai Huyai bin Akhtab, demi Allah saya tidak menjumpai dari Muhammad kecuali wafaan wasidqan. Kami jumpai Muhammad adalah orang yang setia, orang yang jujur, dan saya tidak akan mengkhianati Muhammad. Terus dilobi sama Huyai bin Akhtab. Orang penyembah berhala sudah saya provokasi bisa. Kau ini teman sendiri masa nggak bisa? Kayak gitu, ya. Sama-sama Yahudi, sama-sama keturunan Yakub alaihissalam. Diprovokasi, akhirnya mau. Sehingga genaplah orang. Dengan syarat kata Huyai bin Akhtab, seandainya ini kalah, saya rela dihukum dan masuk ke Bani Quraidah untuk dihukum oleh Muhammad. Dan ternyata nanti terbukti. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan angin, kemudian membuat lari pasukan musuh yang banyak sekali. Setelah itu Rasulullah istirahat, saking mencekamnya. Perang yang paling mencekam. Bumi terasa sempit. Karena pasukan itu sampai Rasulullah lupa nggak sholat apa? Saking takutnya buat parit, karena pasukan lautan manusia menyerang kota Madinah, sampai para sahabat lupa nggak sholat asar. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah belum sholat asar saya. Loh iya saya juga belum. Karena Rasulullah mengatakan, Allahumma mala Allahu kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api neraka. Mereka telah melengahkan kita dari sholat wusta. Sholat wusta sholat apa? Sholat asar. Sampai Rasulullah sholat asarnya ditaruh di sholat setelahnya, karena lupa saking gentingnya pada masa itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, saking mencekamnya tuh perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapakah di antara kalian wahai sahabatku yang mau datang dengan membawa kabar dari kaum yang banyak ini? Itu musim dingin pada waktu itu, para sahabat banyak yang kelaparan waktu gali parit itu. Tolong siapa di antara kalian keluar melihat jumlahnya pasukan kafir yang banyak itu, terus laporkan ke aku. Para sahabat diam, gak ada yang mau, saking takutnya. Diulangi lagi sama Nabi, tolong siapa man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang datang aku dengan membawa beritanya kaum kafir ini. Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang datang kepada aku membawa berita kaum ini bersamaku di surga, tidak ada yang angkat tangan. Saking mencekamnya. Akhirnya Rasulullah SAW menepuk dada seorang sahabat. Siapa? Ayo, kalian tahu? Subhanallah. Siapa? Siapa? Sahib sirin Nabi namanya siapa? Sahib sirin Nabi, pemegang rahasia Nabi namanya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Imam Hudzaifah, Imam Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri, tapi insyaallah Hudzaifah bin Yaman. Ditepuk dadanya. Dan tugasnya hanya untuk apa? Insyaallah kalau nggak Hudzaifah bin Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, tapi insyaallah yang benar Hudzaifah bin Yaman. Berangkatlah Hudzaifah bin Yaman. Saya berangkat memasuki ke tenda-tendanya musuh pada waktu itu. Ya. Kemudian di depan mata saya ini saya ketemu Abu Sufyan, pemimpin rombongan. Dan aku adalah ahli pemanah. Ketika saya melihat di situ ada Abu Sufyan, langsung saya ambil anak panahku, saya taruh di busurku. Sekiranya aku lesatkan anak panah itu, mati Abu Sufyan. Tapi ketika aku tarik, aku ingat pesannya Rasulullah bahwa tugas semuanya mencari informasi. Maka saya urungkan dan saya letakkan lagi ke, terus beliau pulang ngasih informasi. Setelah itu Allah timpakan angin kencang, lari semuanya, terbirit-birit. Selesai perang Ahzab. Rasulullah belum sempat ngangkat senjata sudah dihempaskan oleh Allah. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak bermaksiat, ditolong oleh Allah. Ya. Setelah itu Rasulullah datang ke rumahnya istrinya, meletakkan pedangnya. Rasulullah hampir istirahat, malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, bagaimana kamu dengan sahabatmu meletakkan senjata-senjatamu, sedangkan kami para malaikat masih memegang senjata-senjata kami? Maksudnya enggak? Berarti perang Ahzab tadi itu yang mengalahkan siapa? Para malaikat. Jangan kau letakkan senjatamu sampai engkau datang ke Bani Quraidah. Kenapa?
Karena Bani Quraidah mengkhianati perjanjian karena provokasi dari siapa tadi? Bani. Akhirnya Bani Quraidah dibunuh semua. Ya, mereka nggak mau dihukumi sama Nabi, maunya dihukumi sama siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah dulu temannya orang Yahudi ketika masih jahiliyah, paham? Pengennya dihukumi sama siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad. Wah, Sa'ad bin Mu'ad ini terluka dalam perang Ahzab ini, sakit parah. Dan ketika mengetahui pengkhianatan orang Bani Quraidah ini, sakit hatinya luar biasa, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau setelah ini tidak ada perang lagi dengan orang kafir Quraisy, matikan aku ya Allah. Tapi kalau masih ada peperangan lagi, jangan matikan aku ya Allah. Jangan matikan aku sampai aku membuat perhitungan kepada Bani Quraidah, karena telah berkhianat. Padahal teman lamanya, gitu loh. Lah, orang Yahudi mengira bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini ngasih dispensasi lah, keringanan, teman lama begitu. Padahal Sa'ad bin Mu'ad itu sedang sakit hati dan bersumpah kepada Allah, kalau setelah ini tidak ada peperangan lagi ya Allah dengan kafir Quraisy, maka matikan aku, tidak apa-apa, dengan syarat, bukan dengan syarat ya, tapi ya Allah jangan matikan aku sampai aku membuat perhitungan kepada Bani Quraidah. Saking sakit hatinya dia, itu sakit parah Sa'ad bin Mu'ad ini. Karena orang Yahudi nggak mau dihukumi dengan Nabi, dihukumi dengan Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin Mu'ad yang sakit keras itu ditaruh. Sa'ad bin Mu'ad itu sakit keras dan beliau dikasih ruangan di Masjid Nabawi, digotong sama sahabat ke tempatnya Bani apa tadi? Bani Quraidah itu. Ditandu, ketika turun seneng orang Yahudi, alhamdulillah dapat keringanan, kayaknya begitu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, bagaimana aku menghukumi mereka sedangkan di sini ada engkau ya Rasulullah? Apa maksudnya ya? Rasulullah mengizinkan, dan beliau mengatakan, hukumku kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, orang-orang yang dewasa, sembelih. Perempuan-perempuannya akan tawan, dan bocah-bocah kecilnya dibiarkan hidup. Antri sembelih sama kaum muslimin, dibunuh. Termasuk yang dibunuh adalah Huyai bin Akhtab, Bani Nadir, tapi kalau sudah terlanjur dia terikat dengan perjanjiannya sama Bani Quraidah, dia termasuk yang hidup di situ. Ketika dia dipenggal, hampir dipenggal, maka Huyai bin Akhtab mengatakan, la takhafu, jangan takut wahai kaumku, ini sudah menjadi takdir Allah atas Bani Israel. Dipenggal kepalanya oleh sahabat. Terus ada anak kecil gak jelas, ini sudah balik apa belum balik gitu. Maka disuruh lihat bulu kemaluannya. Ketika ada bulu kemaluannya, ikut dipenggal. Ketika gak tumbuh bulu kemaluannya, dibebaskan. Makanya orang Bani Israel sakit hati gak hilang-hilang gara-gara peristiwa itu. Ya, padahal mereka sendiri yang aslinya yang apa? Berkhianat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Khaybar. Berarti kan masih ada Khaybar itu tadi ya. Yang dibunuh siapanya? Khaybar masih ada. Lah, Khaybar ini meskipun tempatnya di luar kota Madinah, selalu memprovokasi, dia punya hubungan gelap sama orang-orang munafik yang dalam kota. Maka intinya Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Dalam perang Khaybar ini nanti suaminya Sofia terbunuh. Ya, suaminya Sofia terbunuh. Suaminya Sofia namanya Kinana bin Abil Huqaiq atau Kinana bin Abil Haqiq, terbunuh. Padahal baru pengantin baru. Ya, kemudian terbunuh. Dalam perang ini kaum muslimin menang, dan Khaybar ini penuh dengan kebun kurma. Sampai-sampai para sahabat, kami ya merasa kenyang, dan kami tidak merasa kenyang dari kurma kecuali setelah penaklukan Khaybar. Dulu kelaparan para sahabat, tapi semenjak penaklukan Khaybar kenyang terus, saking banyaknya kurma di sana. Dan suaminya Sofia berkhianat, namanya Kinana bin Abil Huqaiq, ini berkhianat, maka dibunuh oleh para sahabat. Kemudian setelah perang usai, nanti ada kisahnya di sini antara Ali sama orang yang dibunuh Ali itu. Ketika perang usai, rampasan perang, tawanan wanita dikumpulkan, ada seorang sahabat Nabi yang rupawan, ganteng orangnya. Siapa namanya? Ada sahabat Nabi yang tampan, rupawan, yang kalau malaikat Jibril turun menyerupai sahabat ini.
Siapa namanya? Tidak tahu. Sahabat Nabi itu ada yang kalau setan turun menyerupai dia. Sahabat Nabi itu ada kalau malaikat turun menyerupai dia. Beda orang maksudnya. Yang setan sendiri yang apa? Ada siapa sahabat Nabi yang setan turun menyerupai dia? Suraqah bin Malik yang pernah ngejar Nabi kemudian kudanya terperosok itu. Adapun ada sahabat Nabi yang ganteng rupawan yang malaikat ini sering menyerupai dirinya. Malaikat Jibril kalau turun, siapa namanya? Subhanallah. Tidak ada yang tahu. Ditulis. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini Rasulullah sering memerintahkan beliau untuk menjadi delegasi karena orangnya ganteng, rupawan. Lah waktu perang Usai, Dihyah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku mengambil satu budak wanita tawanan untuk pendamping saya, untuk saya ambil lah intinya. Kata Rasulullah, ambil, tidak apa-apa. Siapa yang diambil itu? Sofia, tuan putri, ya tuan putrinya Bani Nadir, cantik Sofia, keturunannya Bani Israel, keturunannya Nabi Harun. Ya, diambil sama siapa? Dia juga pinter milih kan, diambil. Akhirnya datanglah sahabat Nabi yang lain, ya Rasulullah, tidak salah ini. Loh ada apa? Loh yang diambil dia itu Sofia, putrinya Huyai bin Akhtab, putrinya Bani Nadir. Loh iya dah, iya. Akhirnya dipanggil dia ini, dipanggil sini dia, sini. Dilihat sama Rasulullah si Sofia ini. Dia tolong kamu cari yang lain saja. Akhirnya Sofia ditawari Islam sama Rasulullah. Masuk Islam, dinikahi Rasulullah. Masuk Islam, masuk dinikahi Rasulullah. Setelah dinikahi Rasulullah SAW, malam pertama ini wajahnya Sofia ini memar kayak biru hitam gitu. Paham maksudnya ya? Kena habis apa? Pukulan gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahada ya Sofia." Ada apa ini ya Sofia? Apa pipinya Sofia ini kayak kena tamparan, luka gitu. Ada apa ini ya Sofia? Akhirnya Sofia cerita. Seperti ini ceritanya. Sofia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu kemarin saya bermimpi. Sebelum datangnya Anda ini saya bermimpi. Saya bermimpi rembulan itu hilang dari tempatnya. Kemudian jatuh di pangkuan saya." Paham sampai sini? Kemudian saya ceritakan mimpiku itu kepada suamiku, siapa namanya? Kinana bin Abil Hukaik atau Ibn Abil Hakik. Saya ceritakan, wahai suamiku, aku mimpi rembulan itu telah hilang dari tempatnya, kemudian ada di pangkuanku. Ketika cerita mimpi seperti itu, maka suaminya Kinana ini nempeleng siapa namanya? Istrinya, yaitu Sofia, dipukul keras dan mengatakan, "Kamu ingin menjadi istri dari raja yang hijrah dari Mekah ke Madinah." Terbukti apa enggak? Maksudnya siapa raja di sini? Rasul. Dan terbukti. Mimpinya Sofia terbukti. Akhirnya nikah sama Rasulullah SAW. Dan Sofia ini dicemburui sama Aisyah. Yang sebelum wudu segera. Biar nggak dengar cerita ini kalau belum wudu dia. Wudu setelah ini kita langsung salat. Ya. Kata Rasulullah SAW, dicemburi sama Aisyah. Ini terakhir, kisah terakhir sebelum kita adab. Dicemburi sama Aisyah. Kamu itu adalah bintul Yahud, anak putrinya orang Yahudi. Dibuat ecek-ecekan gitu. Ya sesama maju lah. Artinya agak cocok, wajar lah. Akhirnya Sofia ini sedih nangis datang ke Rasulullah. Karena istrinya tadi itu tukaran berantem. Ya resiko punya istri lebih dari satu seperti itu. Akhirnya Sofia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Aisyah mengatakan kalau aku ini putrinya orang Yahudi, padahal aku sudah masuk Islam. Rasulullah ngajari Sofia, lain kali kalau kamu diejek sama Aisyah, katakan kepada Aisyah, bagaimana kau ngejek aku wahai Aisyah? Padahal aku ini adalah padahal aku ini ya suamiku adalah bapakku adalah seorang nabi. Pamanku adalah seorang nabi dan suamiku adalah seorang nabi. Akhirnya lain kali diejek lagi sama
Aisyah atau belum diajak tapi dia omongkan sama Sofia, wahai Aisyah, bagaimana engkau mengajak aku? Wong bapakku itu nabi, pamanku nabi, dan suamiku nabi. Bapakku nabi karena beliau keturunan Harun, Nabi Harun. Pamanku nabi karena beliau pamannya saudaranya Harun siapa? Musa alaihissalam. Dan suamiku adalah nabi, yaitu siapa? Rasulullah. Suaminya nabi, bapaknya nabi, pamannya nabi. Setelah itu Aisyah tidak berani lagi ya nyoftoi siapa namanya Sofia ya. Itu sekelumit, insyaallah besok kita lanjutkan lagi, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh melalaikan hak Allah gara-gara media sosial. Berikanlah hak Allah. Dan ini yang sangat disayangkan. Betapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat gara-gara sosmed ini.